Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review, dan kali ini saya akan mengulas novel karya pemenang Nobel Sastra tahun 1968. Siapa lagi kalau bukan Yasunari Kawabata. Apa jadinya nih jika mantan selingkuhan kita ternyata lesbian dan pacarnya sekarang berusaha menghancurkan kehidupan dan pernikahan kita? Penasaran kan? Makanya jangan lupa subscribe channel ini, dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita ulas yuk. Novel Beauty and Sadness ini pertama kali dimuat sebagai cerita bersambung di Shincho, sebuah majalah sastra di Jepang dari tahun 1961 sampai 1963. Cerita ini baru diterbitkan menjadi buku pertama kali pada tahun 1965, dan di tahun itu juga difilmkan dengan judul yang sama. Seperti yang kita tahu ya, Kawabata bercita-cita menjadi pelukis sebelum menjadi penulis, dan hal itu nampak di berbagai karya-karyanya, tapi paling terasa di novel Beauty and Sadness ini. Nah, di sini saya ingin meluruskan sedikit hal ya. Di video-video saya sebelumnya, saya seringkali menyebut bahwa ada 3 karya Yasunari Kawabata yang dikutip oleh Komite Nobel Sastra ketika beliau menerima penghargaan tersebut. 2 di antaranya sudah pasti nih, yaitu Yukiguni atau Daerah Salju dan Senbazuru atau 1000 Burung Bangau. Tapi yang ketiga antara Beauty and Sadness ini atau The Old Capital. Setelah saya gali, ternyata yang dikutip adalah The Old Capital. Tapi Beauty and Sadness seringkali disebut juga sebagai karya yang dikutip oleh Nobel Sastra, terutama oleh para penerbit ya. Karena temanya ini lebih sesuai dengan para pembaca-pembaca muda dan target pasar di barat. Sehingga di cetakan ini pun disebutkan bahwa novel inilah yang dikutip oleh Nobel Sastra ketika Kawabata menerima penghargaan tersebut, padahal bukan. Jadi itu seperti teknik marketingnya saja. Untuk sinopsisnya di blurb novel ini sudah dijelaskan bagaimana jalan cerita novel ini ya. Tapi jalan ceritanya di blurb ini terlihat cukup rumit, agak memusingkan daripada yang seharusnya. Jadi saya tidak akan membacakan blurbnya dan akan saya rangkum sendiri. Novel yang setebal 245 halaman ini mengisahkan hubungan yang rumit antara penulis ternama bernama Oki dan selingkuhan lamanya, Otoko. Ketika itu Oki sudah memiliki istri dan anak, tapi dia tetap menghamili Otoko yang ketika itu masih berusia 16 tahun. Dan akhirnya melahirkan bayi prematur yang terlahir mati. Mereka pun akhirnya berpisah, dan 20 tahun kemudian Oki sudah berusia 50 tahunan dan Otoko hampir 40 tahun. Mereka pun bertemu kembali di malam tahun baru. Otoko kini sudah menjadi pelukis terkenal yang ternyata menjalin hubungan sesama jenis dengan muridnya yang bernama Keiko. Saking cintanya, Keiko ini berniat membalas dendam perbuatan Oki pada Otoko dahulu. Jadi kira-kira bagaimana nih pembalasan dendamnya? Sementara anaknya Oki sendiri kini malah jatuh cinta pada Keiko. Kisah dalam novel ini berpusat pada 2 hal. Yang pertama, perasaan Oki yang masih membara untuk Otoko, serta bagaimana Keiko menyulutkan api untuk membalaskan dendamnya. Jadi tentang cinta dan dendam. Bumbu-bumbu hubungan pernikahan Oki dan istrinya serta hubungan Otoko dan Keiko menjadi hal yang memperdalam emosi ceritanya. Seperti yang saya bahas di analisis penulis Kawabata di sebelumnya ya, bagaimana beliau mengeksplorasi tema-tema perselingkuhan, seks, dan hubungan antar manusia. Dari novel-novelnya yang lain, Beauty and Sadness ini menurut saya adalah yang konfliknya paling jelas dan terasa mengena dengan caranya sendiri. Kemudian untuk gaya bahasa, Kawabata memang dikenal lewat paragraf-paragrafnya yang panjang dan percakapan-percakapan yang mendalam. Banyak adegan yang sekilas terasa seperti mimpi, seperti film dalam bentuk kata. Seringkali kita bisa melihat bagaimana Kawabata bermimpi menjadi pelukis sebelum menjadi pengarang. Sehingga bisa saya katakan ya bahwa beberapa bagian dari buku ini terasa seperti kita sedang dijelaskan hal-hal tentang lukisan maupun sejarah sastra Jepang. Agak berat ya, dan mungkin bagi beberapa orang sedikit membosankan, tapi tetap menyenangkan karena hal itu selalu berkaitan dengan pikiran tokohnya. Oki sebagai penulis dan Otoko sebagai pelukis. Kemudian untuk alur sendiri, novel ini maju mundur tak menentu. Kita harus sadar sepenuhnya ketika membaca novel ini.
agar kita tahu bagian mana yang sedang diceritakan. Hal ini karena gaya novel ini biasanya mengikuti pikiran tokoh-tokohnya, sebagaimana biasanya Kawabata ya. Sesuatu yang sangat kecil bisa jadi jembatan bagi adegan lain. Contohnya di bagian awal di bab pertama, ketika Oki sedang berjalan-jalan di Gunung Arashi, dia mendengar lengkingan kereta dari terowongan yang mengingatkannya pada tangisan bayi. Adegan kemudian berpindah pada masa ketika Otoko melahirkan bayinya di usia 16 tahun. Perpindahannya halus sekali, tapi perpindahan kembali ke masa kini kadang terasa kabur. Karena itu saya bilang kita harus sadar sepenuhnya nih ketika membaca novel ini supaya kita tidak terbuang dalam waktu begitu. Kemudian sudut pandang novel ini adalah orang ketiga serba tahu. Kita dibawa ke dalam pikiran tokoh-tokohnya dan menyelami masa lalu dan masa kini mereka semua. Rasanya menyenangkan sih dan cocok untuk novel yang kejadian-kejadian di dalamnya tidak fenomenal tapi berat akan rasa dan makna seperti ini. Kemudian untuk penokohannya adalah bagian yang paling saya suka dari novel ini. Di satu sisi karakter masing-masing tokoh diutarakan dengan jalan pikiran dan percakapan, terutama Oki dan Otoko sebagai dua tokoh utamanya ya. Tetapi tokoh Keiko dan anaknya Oki justru sedikit sekali kita selami pikirannya, tapi kita dapatkan penokohan yang tipis dari tindakan dan percakapannya. Jadi menurut saya penokohan dalam novel ini tidak sejelas itu. Kita sulit untuk tahu atau menggambarkan secara utuh bagaimana karakter tokohnya yang tersembunyi dalam simbolisme, tapi kita bisa merasakannya dengan jelas. Jadi bukan know, tapi feel. Dan feel inilah yang membuat saya jatuh cinta sama sastra. Dalam novel ini, Keiko adalah tokoh yang sulit ditebak ya. Dia seperti cermin retak dari Otoko dan menjadi simbol bagaimana cinta bisa berubah jadi obsesi dan manipulasi. Sepanjang novel kita akan sibuk menerka dan mengikuti bagaimana Agent of Chaos ini bertindak. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan buku ini salah satunya ada pada bagaimana Kawabata mengolah emosi masa lalu tokoh-tokohnya. Kejadian yang menggemparkan di mana Otoko melahirkan bayi prematur ketika usianya baru 16 tahun adalah satu-satunya kejadian besar yang terjadi di novel ini, selain dari endingnya ya. Tapi jalan cerita utamanya adalah 20 tahun setelah Otoko melahirkan. Isinya adalah kejadian-kejadian sehari-hari, pertemuan, percakapan, dan laju pikiran. Tapi dengan hal-hal yang sederhana begitu, Kawabata berhasil menangkap emosi tokoh-tokohnya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti yang saya selalu bilang, keindahan Kawabata adalah pada bagaimana beliau meramu hal yang tidak terkatakan, bukan yang ditunjukkan dengan jelas. Selain itu, novel ini memberi kita gambaran ringkas tentang lukisan, sejarah Jepang dan sastranya, serta keindahan Kyoto. Menurut saya hal ini jadi nilai tambah ya, karena Kawabata sengaja memasukkan Jepang yang syarat akan sejarah, sehingga kita bisa asyik sekali memahami konteks dari cerita yang ingin disampaikannya. Kekurangan buku ini berkaitan dengan kelebihannya sih. Dibandingkan dengan Daerah Salju dan Rumah Perawan, novel ini mudah dibaca karena memiliki tokoh, konflik, dan jalan cerita yang jelas. Tapi bahasanya seringkali panjang mengikuti pikiran tokoh, jadi terasa agak berat. Ini bukan bacaan yang santai untuk melepas penat gitu ya. Tapi kita harus siap untuk menerjunkan diri ke dalam pusaran emosi dan pikiran tokoh-tokohnya ketika kita membaca novel ini. Selain itu jelas, dengan temanya yang berupa perselingkuhan dan erotisme, novel ini hanya cocok untuk membaca dewasa, saya garis bawahi ya. Kemudian untuk harga, Beauty and Sadness ini di web resmi Gramedia dihargai 55.000, tapi stoknya habis. Saya sendiri beli di marketplace dengan harga yang sama. Jadi jika ingin beli di cetakan kakak tua yang lain, di toko ofisialnya dihargai 52.000. Harganya standar ya untuk novel yang tidak terlalu tebal, bahkan mungkin terasa cukup murah. Kesimpulannya, novel ini sangat cocok bagi pecinta sastra, terutama sastra Jepang, atau orang yang ingin membaca kisah cinta terlarang dengan tema yang agak lain, bukan yang itu-itu saja. Endingnya terasa berbeda dari ending Kawabata yang lain, tapi mengingatkan saya pada Daerah Salju, dan saya sangat menyukainya. Tapi hati-hati jika belum terbiasa membaca atau hanya ingin melewatkan waktu. Novel ini termasuk menurut saya cukup berat dicerna karena simbolismenya ada di mana-mana, padat sekali. Kawabata mungkin tidak menghakimi Oki, Otoko, atau Keiko,
Tapi disinilah letak kekuatan sastranya, karena membuat kita merasa, bertanya, dan diam-diam berkaca. Demikianlah review Beauty and Sadness kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian punya masa lalu seperti Oki, atau jika orang tua kalian punya masa lalu seperti Oki dengan hubungan terlarang dengan anak sekolah, apa yang akan kalian lakukan? Menguburnya dalam-dalam, atau menghadapinya dan menyelesaikannya, atau malah mencicipinya lagi di masa tua seperti Oki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman membaca kalian. Di video berikutnya saya akan mengulas buku yang menceritakan tentang seorang gadis desa yang harus jadi istri peliharaan orang kaya di Jakarta. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya bahas di kolom komentar, dan support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview buat konten kepenulisan dan sneak peek review berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.